Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibni abdillah mabadu. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam perlindungan Rabbuna Rabbuna fis samawati wal ardh. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa diberikan kesempatan lagi untuk bertatap muka di dunia medsos atau di YouTube. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang sedang berada di Indonesia dan juga ada di Malaysia, semoga para penonton dan yang mendengarkan atau yang memutar YouTube bisikan dari langit ini diberikan kelimpahan rahmat oleh Allah dan serta kelincaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Amin amin. Sejak 2014 sampai 2024 ini Indonesia sudah mengalami kemajuan-kemajuan yang sangat besar. Tidak bisa dinafikan bahwa pencapaian-pencapaian tersebut banyak melalui kritikan-kritikan yang sangat dahsyat. Ketika bagaimana pemerintah membangun bendungan-bendungan besar, jalan-jalan tol, dan juga renovasi tentang adanya ibu kota baru. Banyak kritikan-kritikan yang ada dalam luar negeri tersebut yang memang seakan-akan ingin mengkerdilkan cita-cita pemerintah yang memang ingin menunaikan janji-janji para pendiri bangsa. Tentang IKN misalnya, ibu kota Nusantara atau ibu kota. Memang dari dulu memang banyak para pemimpin sejak mulai Presiden Soekarno Hatta ini yang memang memiliki cita-cita untuk memindahkan ibu kota ke daerah yang tidak mudah banjir. Kenapa? Kalau ibu kota tersebut ditaruh di Jakarta misalkan atau di daerah-daerah yang rawan banjir, maka bisa dipastikan bahwa ibu kota tersebut tidaklah produktif dan banyak mengganggu aktivitas pekerjaan keseharian orang-orang ibu kota tersebut. Saat ini banyak negara-negara Eropa, apalagi Asia, yang mengajungi jempol terhadap kemajuan negara Indonesia tersebut. Walaupun mohon maaf, ini di sini agak ramai di sini. Malaysia misalnya, ini kan yang banyak dibangga-banggakan oleh para youtuber yang selalu memuja-muji tentang Malaysia, karena memang mereka ingin mendapatkan sebuah apresiasi atau sebuah pujian atau sebuah subscribe untuk membuat videonya tersebut semakin ramai. Kalau bagi saya itu wajar-wajar saja. Tapi kalau pada saat ini, jika saya dilarang untuk membanding-bandingkan antara Malaysia dan Indonesia, maka mereka juga melarang membanding-bandingkan kehebatan Malaysia dan Indonesia. Justru banyak youtuber yang tidak bisa dijadikan sebagai bukti faktual bahwa Malaysia lebih hebat dari Indonesia misalkan. Itu kan saya kira adalah sesuatu yang bullshit, sesuatu yang tidak bisa dipercaya dan sesuatu yang sangat omong kosong. Ditinjau dari segi apapun, kecuali ditinjau dari nilai tukar uang, Indonesia jauh lebih unggul segala-galanya daripada Malaysia. Memang banyak orang-orang Indonesia yang bekerja di sana, tapi jangan lupa bahwa banyak bangunan-bangunan, peradaban-peradaban atau suatu kemajuan-kemajuan yang telah dibangun oleh orang-orang Indonesia sehingga mampu Malaysia tersebut bertahan eksis sampai pada saat ini dalam kurs keuangan. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kita tidak bisa menafikan misalkan bahwa kedua negara tersebut memiliki sisi kelebihan dan sisi kekurangan. Ada sisi-sisi kekurangan di Indonesia, ada sisi-sisi kelebihan di Indonesia. Ada sisi-sisi kekurangan di Malaysia, ada sisi-sisi kelebihan di Malaysia. Tapi jangan sampai kita bangsa yang besar, Indonesia bangsa yang besar ini dikecilkan hanya dengan sebuah negara yang misalkan hanya penduduknya 2 juta atau 4 juta seperti Singapura misalkan, atau seperti Brunei Darussalam, atau seperti Malaysia yang penduduknya jauh lebih kecil daripada Indonesia. Secara skill saja Indonesia jauh lebih tinggi daripada negara-negara yang saya sebutkan barusan. Indonesia tidak akan selamanya di bawah karena Indonesia memiliki segala-galanya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya kekayaan alam, dan itu valid dan bisa dijadikan sebuah alasan bahwa dengan kelengkapan sumber daya alam dan kelengkapan sumber daya manusia lah Indonesia ini mampu memimpin dunia kedepannya, baik dalam 5 besar dunia maupun 3 besar dunia. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cari misalkan di Brunei Darussalam, di Malaysia, di Bangladesh, di negara-negara Asia Tenggara ini, kita tidak akan menemukan sosok seperti Habibie misalkan. Kalau kejeniusannya, kalau kita lihat ulama ahli tafsir misalnya, kita tidak akan menemukan sosok seperti Quraisy Shihab misalnya. Jadi dalam bab fikih, ulama-ulama Nusantara ini sangatlah tidak terhitung sekali, sangatlah luar biasa, bahkan keulamaannya sudah setara dengan ulama-ulama Timur Tengah seperti ulama-ulama Madinah, Mekah, dan juga Al-Azhar. Lalu apa yang patut orang-orang atau para YouTuber dibanggakan dari negara lain dibandingkan negara Indonesia ini? Kalau kita mengetahui secara detail tentang kehebatan negara Indonesia ini, tidak ada alasan untuk mengkerdilkan negara kita sendiri hanya ingin mendapatkan pujian dari negara-negara lain karena kita disebabkan memuji negara lain. Karena bagaimanapun sesuatu yang fakta adalah sesuatu yang bisa dijadikan alasan bahwa negara tersebut adalah memang sebuah negara yang betul-betul eksis yang nantinya akan memimpin peradaban dunia. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada saat ini banyak memang orang-orang Indonesia yang bekerja di Malaysia, tapi jangan lupa di 10 tahun yang akan datang, di 20 tahun yang akan datang, atau bahkan tidak lama lagi, Indonesia akan menguasai Asia dan bahkan dunia dalam dunia peradaban. Kalau kita berbicara Amerika misalkan, di sana negara maju, tapi negara yang keropos di dalam pemerkosaan terjadi di mana-mana, kekerasan seksual terjadi di mana-mana, hutang menumpuk, peperangan tidak henti-henti. Kita lihat bagaimana Baghdad hancur, Afghanistan hancur, Libya hancur, Palestina hancur, Syria hancur. Itu karena salah satunya adalah campur tangan dari kekuatan Amerika Serikat itu sendiri, dan ekonominya pun Amerika Serikat juga hancur. Bisa saja di kemudian hari ini akan dipimpin oleh China. Sedangkan Indonesia tidak mau menjadi negara bagian dari konflik, tidak selalu mau ikut campur terhadap konflik-konflik yang ada di luar Indonesia. Hanya mereka menjalankan misi-misi kemanusiaan untuk membantu kemanusiaan, yang mana kemanusiaan tersebut sudah tertanam dalam ruh Pancasila bahwa kepenjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan sesuai dengan pedoman umat Islam, bahwa man qatala an-nasa faqa'annama bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faqa'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faqa'annama ahya an-nasa jami'a. Wallahu a'lam.